Oke, kembali lagi ke podcast MT39 Gengs. Episode yang baru meluncur. Nggak tahu, lupa. Yel dulu dong. 16. Oke, 1, 2, 3. Yang manis, tapi bukan gula. Niat banget. Ini niat nih. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah, baik sekali. Lah ya. Mudah-mudahan sehat Kawan-kawan terus lah ya. gimana nih kawan-kawan? Apa kabar kawan-kawan? Nah, udah lama kita nggak ngobrol banget ya. Kayak sekitar sebulan yang lalu lah ya. 50 tahun. Bulan yang lalu nih. Jadi tema hari ini apa, Tat? Kita, Tat. Ngobrol sama Kang Dede, Tat. Tema hari ini kita lebih ke ngobrol-ngobrol ringan dengan Kang Dede lah. Nah, flashback masa lalu. Flashback kisah-kisah kita zaman dulu lah, Kang. Kang Dede, Ya. sebelum yang sekarang di mana sih? Hanya Dulunya ya, sebelum yang di sekarang. Maksudnya kerjaan sebelum ini. Ya. Kita tahu sih, tapi buat Kang Dede boleh jelasin. Ya. Tapi disensor aja. sensor merek-merek. Perusahaan retail yang cukup ternama lah di Indonesia, retail FMCG ya, fast moving consumer good. Oh, orang-orang kalau misalnya pilihannya kan cuma 2 tuh, jadi tahu lah ya. Nggak tahu. Satu grup, itu sebenarnya satu grup nggak sih? Satu grup semuanya. Oh, sama kompetitor beda grup lah. Oh, beda grup Beda ya? beda grup ya. Apa Beda sih? grup satu lokasi ya. Sering sebelah-sebelahan Dia padahal. di dalam satu grup ya, di dalam satu grup itu ada banyak sih dia. Ya retail juga sih, cuman dia pisahin antara barang-barang yang memang untuk kebutuhan kayak makanan minuman, terus barang-barang kosmetik dia beda lagi. Cuman kalau yang kosmetik kayaknya nggak seluas jaringannya yang makanan itu ya. Kalau makanan itu kayaknya di setiap pojokan kota, setiap kota ada. Tapi kalau yang kosmetik kayaknya di kota-kota gede doang, Jabodetabek kayaknya gue pernah lihat. Sampai ujung kampung ada, Kang. Kalau yang retail, yang makanan. Sekarang gila. Ya retail yang kosmetik khusus kosmetik. Bukan yang Kalau kosmetik gua belum tahu. tawuran. Kalau yang kosmetik ada dia, kosmetik. Terus ada yang pakai merek nama-nama bule gitu. Mungkin untuk nyaingin yang minimarket yang kayak merek celana dalam Calvin Klein itu. Oh, ya. Tapi kalau dulu udah pegawai tetap, Kang, di situ. Di sana 3 bulan juga tetap susah. Iya. Jadi nggak ada gaji 80%, nggak ada dari awal di 100%, karena begitu diangkat ya Anda diangkat tetap susah gitu. Jadi pegawai tetap susah. Tapi dengan yang sekarang jauh ya, Kang? Jauh, tapi maksudnya gini kan, kalau kita kerja juga nggak melulu masalah materi ya, walaupun memang itu tujuan utamanya. Tapi kalau udah masuk, biasa manusia banyak maunya kan, materi dapat, dia pengen kenyamanan kerja, pengen punya teamwork segala macam. Benar. Karena di sana itu rata-rata karyawan itu kayaknya yang di atas 40 tuh dikit. Jadi kebanyakan di bawah 40, 30-an. Apalagi kalau udah di operasional itu usianya udah kayak dari mulai 18 sampai 25. Jadi kan masih fresh. Itu paling tua ya, Kang ya? Di situ gua waktu itu masih 41 sendiri ya. Hah? Ini kan kalau gua mencoba tetap muda lah, Andrew. Kalau misalnya udah ke operasional kan ya dicoba tetap muda lah. Di situ berarti di situ bagiannya dulu apa, Kang? Auditor Ya. juga. Gua pernah dengar cerita, masih gue ingat nih waktu kita di Safari, masih ingat nggak sih? Waktu kita di Safari, kita nongkrong di tempat itu yang ex dia kerja, ada tempat nongkrongnya tuh di depan tuh. Jadi Bang paling gue ingat tuh karena dia pernah bilang gini, lu mau bikin karyawannya lembur nggak, katanya. Kenapa, Kang? Nah, bilang aja tuh ada yang expired 1 di situ. Ntar dia lembur tuh. Anjing emang brengsek kan. Gue mau ketawa. Masih ingat kata, mungkin masih ingat, ada beberapa yang masih ingat. Gue itu paling gue ingat tuh. Lu mau bikin Gue kagak ingat. Pegawainya lembur nggak, katanya. Anjing iseng banget anjing. Mbak, ada yang expired, Mbak. Yang mana cari aja tuh, no, katanya. Anjing. Gitu ya, soalnya di sana itu
Jadi kan audit itu ada 3 ya, ada financial, operasional, mungkin udah tahu ya, financial, operasional, sama compliance. Nah, kalau untuk operasional tapi langsung di retailnya gitu, di tokonya gitu, dia lebih banyak ke, kalau auditnya ke compliance ya, compliance sama operasional lah. Oh. Terutama di compliance, karena kalau misalnya mereka namanya perusahaan franchise kan dia SOP ketat banget ya, memang harus seragam kan intinya franchise. Jadi harus patuh dari A harus ke B, benar-benar nggak boleh loncat-loncat ke C. Jadi kalau seandainya kayak expired itu salah satu dosa besarnya lah. Oh, nggak Daleman boleh juga tuh ya? harus seragam. Kenapa? Daleman juga harus seragam. Oh iya, gue pernah saking ininya ya. Gue datang, ini orang kayak baru pulang dari konser rocker gitu kan, pakai celana jeans hitam, kaosnya apa ya kayak Metallica gitu lah, gue lupa bandnya gitu kan, rambut juga ini. Gue tanya, Mas, kamu tuh kan bisa dibilang pejabat lah ya, kepala toko di situ. Pejabat kok bajunya kayak gini gitu kan? Ini nggak seragam kata saya gitu kan. Sampai dia akhirnya, pokoknya tokonya emang bobrok banget ya, barang expired nggak cuma satu item, banyak banget. Terus pakaian juga nggak standar, masa dia kan kepala toko tapi bisa jadi kasir juga. Dia ngasihin pakai baju rok gitu kan, jadi kayak di warung biasa gitu kan, nggak standar. Dan tokonya itu kan ada 2, ada toko franchise yang memang publik gitu ya, orang-orang punya gitu, beli lisensi doang ke si perusahaan, atau ada toko yang memang punya perusahaan itu, yang nantinya bisa dijual. Nah, tokonya itu dia toko franchise yang punya publik gitu kan, bukan punya si perusahaan, udah dibeli gitu kan lisensinya. Kalau kayak gitu kan lebih ini lagi, lu kan harus ngasilin keuntungan lebih banyak gitu. Dan harus standar, karena kan kita ada pertanggungjawaban juga. Pokoknya itu kalau gue hitung-hitung, waktu itu dia harus ganti berapa duit, karena banyak barang hilang, terus yang nggak standar, ada barang kadaluarsa, jadi selain dia harus ganti uang, ada sanksi ketaatannya juga. Biasanya itu satu barang expired dia nggak boleh libur sebulan. Jadi kalau ketemu 3 ya 3 bulan dia nggak libur. Emang melanggar aturan sih ya, undang-undang gitu lah, tapi asli, gue pernah lihat ada orang yang 3 bulan nggak libur, terus gue datengin, ketemu lagi, Pak, saya udah 3 bulan nggak libur, kalau ini diangkat lagi, saya nanti tambah 3 bulan lagi. Anjing, ngeri itu. Kerjanya emang, makanya turnover-nya tinggi kalau yang di retail. Berat sih auditor tuh, soalnya kesalahan dan kebaikan orang tuh kita yang tahu kan. Dan gue juga, maksudnya kita juga, jujur kalau gue sebagai karakter ya, ke bawah sampai sekarang, kita bukan bijak sih sebetulnya. Gue dan mungkin terlalu banyak kasihan ya, melihat sisi lain ya, termasuk kerjaan gue sekarang, melihat sisi lain itu maksudnya gini, kesalahannya memang mencuri misalnya, tapi kan mencuri itu banyak banget motifnya gitu. Mencuri itu kan cuma modus operandi, dia mengambil sesuatu untuk dirinya sendiri, modus operandi, entah itu dengan kekerasan mengambilnya atau tidak, tapi motivasinya dia apa motifnya. Nah, motif ini yang pasti berbeda-beda, apakah memang dia lapar kah, ataukah memang, kan kayak gini, waktu yang toko yang tadi yang si rocker itu, dia itu istrinya keguguran, ibunya lagi sakit, terus dia nggak boleh libur 3 bulan. Kebayang dong pikirannya di mana-mana, dan itu orang luar kota dia. Juga mikir dari situ, kamu berarti kalau kesalahan yang sifatnya ignorance terhadap peraturan, karena banyak pikiran pasti lupa dia kan. Dari SOP yang segitu banyak gitu, pasti lupa gitu. Tapi kalau masalah uang kan ya terlepas dia punya kebutuhan atau apa-apa, memang nggak bisa dong gitu. Nggak setiap orang butuh terus lu curi itu dari perusahaan. Yang itu nggak bisa di layoff. Tapi kalau yang lain, gue lebih ini ya, pertama tadi motif yang gue lihat, terus yang kedua dampak. Kalau motifnya bisa gue pahami dan dampaknya tidak terlalu besar, menurut gue ya sebagai seorang auditor nggak melulu semuanya harus didokumentasikan, kan kita bisa ngobrol juga. Dan itu menurut Materialnya lah gue ya. lebih efektif, ya materialitas juga lebih efektif ketika orang kayak misalnya ya, kalau misalnya dia bukan memang penjahat kelas yang berat gitu ya, ketika ketemu polisi atau apa, terus sama polisinya, udah kamu jangan ulangin lagi atau apa. Gue yakin paling nggak akan timbul kesadaran, tinggal butuh proses aja dia nanti memperbaiki diri kan. Gue percayanya begitu kan, setiap orang punya nilai yang dianut. Nah, nilai yang gue anut ya kayak gitu. Karena gue kerja di ini juga, gue pernah kerja di kantor. Oh my god. Wah, harus pakai suara lumba-lumba nih. Langsung kan.
Temen Iya. terdekat lu waktu satu angkatan siapa, Kang? Daripada kita ngomongin masalah si perusahaan itu kan, udah ketahuan pula. Ini kisah inspiratif, tapi ya udahlah. Ya, Kalau itu teman dekat seangkatan sih, kalau Acu. pas waktu awal. Acu. Kalau Acu bisa dibilang sebenarnya gue waktu kuliah juga nggak deket-deket amat ya, karena jarak angkatannya dia sama gue tuh agak jauh sebetulnya, beda 2 tahun ya. Dengan tipikal gue yang jarang ngampus, ya jauh lah 2 tahun gitu kan. Iya 2 tahun kayaknya. Bisa deket itu karena gue punya pacar yang seangkatan sama dia gitu, bisa kenal itu. Dulu pacar gue seangkatan. Yang akhirnya nggak nikah ya? Yoi. Oh. Dalam. Ke dalam sih. Ya, kita mau sama Tapi Mama. kalau- Jelas. Banyak lah orang kayak gitu, jadi nggak spesial lah punya masalah seperti itu tuh ya, masalah umum aja kayak orang. Tapi kan kayak nggak pacarannya bertahun-tahun. Bah, biasa itu Tot, biasa hal yang biasa itu. Berapa biasa aja. Itu tahun kayak, nyicil? kayak ibaratnya kita juga kerja di kantor udah 6 tahun 7 tahun pangkat kagak naik-naik ya, kayak gitulah. Iya. Iya. Semua yang kita jalanin itu ada Kang Dede. hasil. Iya dong. Kami. Tanpa Kang. sepengetahuan Kang Dede, setelah gua ngobrol dengan Acu, kita invite mantan Kang Dede. Gimana? Gimana? Gimana, Kang? Please welcome. Jangan ya, Ada, berbahaya. Bahaya. Bahaya. Bentar, gua telepon dulu ya. Gua suruh masuk. Selain Bahaya. corona itu cinta lama itu Oh. yang lebih berbahaya. Lagi OTW pulang, Kang. Nanti katanya join. Layarnya jangan kelihatan. Tot. Gue yang apa ya, kalau waktu kita awal-awal kenal itu gue ingetnya kan gue sekamarnya sama orang lain ya, nggak ada orangnya di sini gitu. Gak apa-apa disebutin? Ya, Siapa? Gak apa-apa. Janganlah, anjir. Gak apa-apa, Nanti gak apa-apa. orangnya ini. ALM ya? Hmm? ALM ya? ALM siapa? ALM. Gak apa-apa, Masa Kang, lu pada sebutin lupa aja. sih, gue sekamarnya Episode dengan 1, 2, siapa? 3 ngomongin gak apa-apa. Gak ada ketersinggungan. AZM. Bukan lah, itu mah sekamarnya kan dia di bawah kan tidurnya, gue mah di atas Oh, kan, di lantai 2. Iya. Bareng Siapa, Kang? Siapa? Siapa Ini dulu? KJS. Hah? KJS ya? Bukan. KJS. DI. Oh. Yang di Sumatera agak atas tuh. Iya. Ini Sebutin aja, Ri. Sales panci. Oh, David. Yang lu David. suruh masuk got, Oh, Lu David. suruh masuk got. Itu gila. paling epic kayaknya selama gue sebulan di sana, paling epic yang masuk. Epic. Sayangnya dulu nggak ada yang videoin ya, belum ini. Kalau ada videonya, mantap. Itu mukanya itu gue nggak perlu terbayar. Tapi Ada itu kan maksudnya siapa? gue, kalau ingat sama si Andrew tuh, dulu kan dia bukan ngejahatin ya, jahil kali ya. Jahil. Kalau Apa Andrew namanya? tuh Dia sengaja- JJS Kang, jahil sayang dia tuh. Enggak, yang jahil si DI ini jahil gitu kan, dia nuker-nuker papan nama gua gitu kan. Sementara kita kan bukan tipe orang suka belajar kan, kita memain kartu sampai malam gitu kan. Iya, Tapi pas ujian bener. nilai kita bagus-bagus aja kan gitu, tanpa harus kerja keras kayak orang lain. Nah, dia mungkin nuker-nukerin entah kenapa, kan bisa aja nuker yang lain, mungkin nggak berani, beraninya nuker yang gua gitu. Tapi gue juga kan nggak marah ya, karena gue mikir mau duduk di mana aja, kalau goblok mah goblok aja gitu, kalau pintar mah ya pintar aja gitu kan, nggak ngaruh buat gue. Gitu. Ya. Tapi malah si Andrew yang nyolot, yang marah gitu. Gue mikirnya bukan ini ya, kenal baru sebentar, cuman karena saat itu kan dari yang gue zaman kuliahan, terus akhirnya kerja udah lebih individualistis dong. Ketemu orang yang masih bisa, ya gue sih ngerasanya ketemu orang yang masih bisa care gitu dengan apa yang menimpa gue, walaupun itu bukan hal yang ini, ya apa ya berkesan lah, maksudnya dalam sebulan kan ada momen yang membuat kita tuh jadi merasa dekat, merasa seperti saudara, karena dari pagi sampai malam gitu kan ketemu terus. Kalau sama Andrew tuh momennya itu, dan memang dia kan tipikal orang yang ya senang bantu lah, mungkin kalau orang Eksplosif. Membantu. Urusan orang gitu kan. Tapi ya gue seneng sih. Oh, itu ya berkesan ya itu ya. Berkesan. Dan setelah kejadian itu, besok-besoknya sebelum bel masuk udah dikunci tuh. Iya. Jadi setelah kejadian itu dikunci. Jadi gua nggak pernah lagi duduk di depan sesuai dengan
sesuai dengan urutan yang benar. Itu dia nggak ini kan, nggak sendiri kan beraksinya. Gimana detektif Indro? Sebenarnya kalau hal-hal kayak gitu ya, menurut gua tuh semua orang tuh pasti bakal pernah di depan. Gua pernah di depan. Gua pasrah Iya aja sih. sebetulnya. Iya Gua juga bener pernah. sih. Kalau Made kan selalu belajar dia di Soka. Pertanyaan gua, siapa yang nemuin dia pertama kali nuker papan? Nah, itu gue yang lupa. Siapa yang ngasih tahu? Siapa? Dia bilang, Kang, ada ini nih, gue lupa. Siapa Cewek-cewek, ya? Apa coy. siapa? Cewek-cewek. Cewek ya? Habis Cewek-cewek. bangun pagi lah. Cewek-cewek Iya, pas lapor. lagi sholat subuh tuh setahu gua. Iya, cewek-cewek Iya lapor. memang. Kan kalau kita mah pada Cewek. tidur ya. Cewek luar biasa. Itu Luar tuh biasa, suka kan. nuker-nuker gitu. Tadi nama gua nggak di sini. Pada cewek-cewek itu sering ngeliatin pertama gitu loh. Jadi, oh gua di sini, Oh, di iya, sini, iya. gini gitu. Kalau Pokoknya kita kan, terdepan diliatin ya. kita kan sering datang tuh 5 menit sebelum masuk, baru masuk Iya. kan. Iya sih, bener. Kan telat gitu kan. Tapi maksudnya membuktikan ya dari 30 sekian orang itu, gue lupa, 30 sekian orang itu kan karakter beda-beda gitu ya. Gue ingat pertama kali hari pertama itu kan nggak ada yang kenal, suruh bawa koper, kamarnya udah ditentuin, orang-orang pada sibuk beresin, gue mah ada barang nggak banyak, simpen, nongkrong lah di tengah. Gue ingat hari pertama tuh gue nongkrong di tengah, terus datang si Syahir ya, si Syahir ngobrol-ngobrol, gue ngeliat, wah ini orang kayaknya orang dusun nih, polos gitu kan, tapi enak diajak ngobrol. Kayaknya orang-orang tajir nih gitu kan, pasti belagu-belagu lah gitu, bukan level gue gitu ya. Apalagi muka Andrew tuh ya. Gitu. Tapi justru teman-teman yang nongkrong di situ itu kan yang kasarnya yang paling brengsek ya di antara semuanya, yang paling nakal. Tapi itu yang gue nggak gombal ya, tapi truly friend sampai sekarang lah, bisa diajak. Tapi yang kelihatan belagu dulu tuh setelah kenal gimana, Kang? Tetap belagu. Kalau itu kan karakter kan orang kayak ada yang kayak frontal gitu ya, mungkin kelihatannya kalau orang bilang kayak songong gitu, tapi kan itu pembawaan ya. Kayak misalnya ada yang ngomongnya tenang, kalem, ada yang ngomongnya memang meledak-ledak kayak seolah-olah songong, tapi kan kita nggak bisa mencap si ini jahat, si ini buruk hanya karena bungkus kan. Tapi waktu itu yang paling sebelumnya deh. Ya di episode sebelumnya deh. Asal muasal kita jadi brotherhood itu waktu ngerokok depan auditorium. Iya, benar. Di auditorium depan tuh kan ngerokok 1, 2, 3. Yang paling kelihatan belagu banget siapa, Kang? Gak apa-apa sebut merek, gak apa-apa juga. Ya, gak apa-apa, nama. Sebut nama aja. Lupa kayaknya kalau yang belagu kayaknya si Bogel ya, gue liat kayak ya mungkin gue kalau orang lain kan ngelihat dia kayak anjing kok pakaian ditabrak-tabrakin, cuman gue kan ngeliat pakaian ditabrak-tabrakin tapi apa yang dia pegang brandnya lumayan gitu kan, karena gue kebiasaan menganalisa. Jadi gue kalau misalnya interview kerja pun dia menilai gue juga nilai dia gitu, karena saya akan seperti dia, nggak mau dong kalau misalnya nggak bagus kan. Dia juga pengennya karyawan bagus, gue juga pengen punya kehidupan yang bagus. Gitu. Tapi dia emang necis banget ya dari dulu ya, necis banget ya emang dari dulu. Nonjol. Jadi ya trio Bali kan yang paling berisik kan, trio Bali bertiga itu kan. Hambali. Trio Bali itu kan. Kalau gue dulu bilangnya apa ya? Born to be bastard gitu. Emang dia nakal dari lahir natural gitu, nggak usah diajak-ajak begituan. BBB. Tapi kalau yang paling kalem siapa, Kang? Kelihatannya paling kalem. Terus nggak banyak. Paling santuy. Kebapaan ya si Irfan lah. Kebapaan banget ya. Irfan ya. Justru kan gue ngelihatnya kan kayak misalnya orang-orang menilai kayak ini kayak nggak mau gabung sama kita atau apa gitu, kayak punya ini sendiri. Tapi baik itu orang. Gue beberapa kali kesempatan. Sebenarnya yang bikin dia nggak gabung sama kita kan, kita sendiri, cuy. Pas dia gabung kita menjauh, kan jahat sebenarnya. Iya kan? Enggak, aku enggak ada kayak gitu. Enggak. Kalau kita kan ngegabung udah langsung nih, karena kita yang kelakuannya mirip-mirip gitu kan. Kalau dia kan memang butuh penyesuaian karena bukan dari ya dia kerja udah lama mungkinnya, terus kultur orang Jogja juga beda kayak kita yang semrawut ini kan, ya wajar lah. Enggak, ini asal muasalnya karena lihat dari pakaian dia pakai baju di atas ini udel.
langsung kita menjudge dia tuh nggak cocok duduk sama kita, cuy. Anjir. Enggak. Iya kan? Ya Rambutnya kan enggak. basah terus. Enggak boleh gitu. Kasih. Kita masih Sebenarnya- satu tim kan, Dek? Waktu kita bikin video terakhir kan nggak ada kostum, yang ngasih kostum kan dia. Iya, Yang bikin video John Cena nggak jelas itu kan. Oh iya. Wah, sampai malu. Oh. Ternyata ada temen gua nemu itu videonya, padahal gua nyari nggak ada ya. Ada yang nemu, malu gua. Itu videonya semua tuh ada di HP gua loh. Tapi HP-nya Iya. udah nggak ada, sekarang rusak, cuy. Itu Sayang di YouTube banget masih tuh. ada nggak ya? Hmm? Di YouTube? Coba. Ada di YouTube. Nggak tahu di YouTube kayaknya nggak diupload di YouTube dah. Gitu ya? Waktu Ya. itu belum sempat diupload di YouTube tuh. Keren berlalu Capek. sebenarnya. Sampai Biasanya capek. nyimpen kayak gitu tuh Irfan. Iya, mungkin Irfan lah ya. Semenarik kalau kita nih rata-rata udah banyak yang kerja tapi baru nggak lama lah ya, kerja pindah lama. Kang Dede waktu di sana ngerasa kita kayak bocah-bocah nggak sih sebenarnya kelakuannya? Ya karena gue juga kelakuannya sebetulnya seperti itu Sama. sebelum kerja. Jadi wajar aja lah ya Kang ya menilai ya. wajar banget lah, kayak ya pada apa ya, nakal-nakal pada umumnya karena memang kita waktu itu masih muda kan, wajar Iya, lah umur iya. kecuali Tapi kalau ada ntar satu lu hal. udah mau pensiun kelakuan kayak gitu barulah luar biasa. Luar Kalau umur biasa. segitu normal Gua lah, kenakalan sampai remaja. 7 tahun Nakalan berlalu kelakuan gua masih begitu loh. Tak bisa hilang. Kalau gue ke cabang kayaknya ini orang serius banget. Jadi waktu itu kan, waktu gue datang ke cabang, lu pernah bilang gini, salah satu bos di cabang lu bilang gini, lu deketin dong, itu si Dede bukannya seangkatan. Iya, tapi dia kalau kerja profesional. Sebetulnya gue pengennya nggak begitu, cuman karena pas awal lu kayak memperlakukan gue sebagai kayak, ya maksudnya sopan banget. Ini. Jadi gue juga jadi ke bawah, padahal gue pengennya ya kayak waktu di awal-awal Ya biasa gitu aja kan sebenarnya. Oh gini Kang, itu sebenarnya kita bermain sandiwara. Di luar tuh jangan sampai ketahuan kita seperti dekat. Ya. Nah, Asik. jangan. Karena kebebanan juga kan pasti. lu gitu. Beban pasti beban. Padahal Pasti. Made WhatsApp gue gila ya Kang Dede gitu banget sekarang ngomong. Nggak ada mulutnya anjing. Nggak ada Kang, nggak ada. Tuh emang tukang ngadu-ngadu Kalau di domba. luar ya gue normal aja kan, kerja ada jam kerja. Kalau di luar mah ya kayak kita ya orang biasa kan, maksudnya bukan kayak yang satu adalah si A, yang satu adalah si B dalam posisinya. Tapi kalau di luar saya tidak lebih tinggi, saya tidak lebih rendah, sama saja gitu. Kalau di Iya. luar. Makanya gue kalau waktu main ke si Acu juga ya gue nggak minum sih, tapi beli minuman. Ketawa aja gue Iya. kalau lihat tuh. Tapi ada satu hal yang gue kecewa sama lu Kang. Apa? Badan lu kekar. Oke lah. Lari pagi oke, lari sore oke. Pas main futsal, lu nggak bisa nendang bola kan? Jadi memang dari kecil itu, jadi sebetulnya ini jadi nyambung. Gue lagi mencoba melupakan hal itu, cuman memang dari kecil gue nggak bisa main bola. Jadi Dia rugby. ya mungkin ada ya gitu. Wrestling. kurang ada Kurang minat lah di olahraga itu. Minat. Ya kan nggak Kurang minat, iya. semua orang juga bisa main bola, Tot. Wajar. Mhm. Orang yang wajar. ya gue olahraganya yang lain lah kali, bolanya yang lain gitu. Yang kalau main bola memang nggak bisa gue. Itu olahraga permainan ya, jarang yang bisa gue olahraga permainan. Kayak bola. Basket juga nggak bisa. Berarti basket, angkat beban lah ya, bukan permainan kan Ya, itu. benar. Angkat Main-main beban. diget. Gua seingat gue ya, olahraga yang paling lama gue lakukan gitu, selain apa, yang nge-gym atau bela diri, itu paling lama tuh biliar. Biliar itu gue pernah dari kelas 3 SMA sampai tingkat pertama kuliah lah, tahun pertama kuliah itu 2 tahun, gue nggak bohong. Dalam 1 tahun itu liburnya paling cuman pas bulan puasa doang karena ditutup tempatnya ya. Liburnya cuma bulan puasa doang, nggak ada. Dulu kan juga murah ya, patungan 3.000-an, 15.000 sejam. Pokoknya setiap hari harus main deh, kalau nggak bisa tidur. Ya nggak jago-jago amat sih, cuman Bisa lah. gue seneng aja. Bisa lah, gue seneng lah mainnya. Ya, nanti kita akan undang Krisna untuk lawan Kang Dede. Hei. Live di Sarana Kalau dia Poker. mah- Sarana poker. Nah, kayak main kartu gue sebetulnya maniak banget tuh. Makanya kan
Itu tiap hari ya kayaknya nggak ada Sampai liburnya pagi ya. ya, Wah, sampai tiap pagi. hari. Kalau gua jarang Itu ikut gua pasti main kartu. sampai terakhir kan, sampai orang lain ngantuk. Baru Ada lanjut kan itu. orang rumahan pulang ke soka tidur, cuci Pulang kaki. gua liat orang main kartu, main kartu ya, pulang belajar gua kadang-kadang. Iya belajar mulu dia. Belajar. Hina. Jadi pertanyaan Teta tadi, teman yang paling dekat berarti bisa dikatakan siapa, Kang? Waktu zaman itu ya. Yang bisa dikatakan dekat lah. Atau sohibnya waktu itu. Kan kita kan kadang-kadang di sana tuh punya friend yang Kalau teman benar-benar dekat sih ya ngerti. itu ya satu grup itu kan deket semua tuh setiap hari. Yang Kayaknya paling lah, yang paling. Cuman maksudnya gini, mungkin kalau yang gue merasa nyaman dan deket gitu ya sama si Krisna lah. Sama Krisna lah Waktu ya. itu. Krisna ya. Krisna. Nggak tahu ya, dia brengsek tapi kalau ngobrol lebih enak. Membuat nyaman dia itu. Jago membuat nyaman. Berarti bener ya, kata teman-teman lu suka laki-laki, Kang ya? Kagak lah coy. Kan kalau orang kadang kan apa ya, kita bercanda nih kayak gitu kan. Kadang-kadang keterlaluan tapi ya nggak masalah. Cuman kalau sama si Krisna tuh he knows the right time gitu. Jadi setiap gua ngobrol ajakin bercanda nyambung. Kalau pas ngobrol serius dia juga tahu cara nimpalin. Mantap. Enak kalau ngobrol sama dia. Kalau cewek yang paling mengambil hati lu waktu di sana siapa, Kang? Gue tuh waktu pertama lihat sih nggak sadar ada yang cakep ya kalau menurut gue gitu kan. Cuman karena kebanyakan opini masyarakat itu yang bilang cakep si Wita, pas gue lihat-lihat ya lumayan juga sih. Oh Wita ya. Kan? Kita panggil Wina langsung ya, Kang ya, sama suaminya pasti ya. setuju lah. Hah? Kita panggil Wina sama suaminya langsung di Zoom ini ya. Kok Wina? Wita. Juju. Oh Juju. Juju cakep ya? Cakep. Kata orang-orang Nice look sih, cakep. Nice look. Jadi kalau kan gue bilang tadi kayaknya yang cakep-cakep amat nggak ada, cuman ya kalau yang nice look lah kata si Ari, itulah. Adem gitu. Kalau Wina kan cantiknya kayak kalau dulu ya, kalau menurut gue kan cantiknya cantik kayak kembang desa lah gitu. Cantik-cantik generik gitu kan. Cuman gue nggak tahu ya, gue lebih suka sama Farah loh. Ya itu ya beda. Sama Farah tuh kan, gue nggak tahu waktu awal-awal udah pakai kerudung belum sih waktu itu? Udah. Apa? Belum. Udah. Dia nggak apa? Di Cisarua belum ada kok. Udah. Cisarua. Farah waktu di Cisarua sempat belum berkerudung kan? Udah. Yang belumnya di mana? Pas tes doang. Pas tes kerja. Nah, kalau pas gue kan ngeliat tuh, dia waktu itu pakai ya blazer terus rok pendek. Ya gimana sih orang kantoran gitu. Gue nggak terlalu suka yang waktu itu kan make up-nya ya make up gitu. Gue nggak terlalu suka cewek yang bermake up gitu sih. Tapi kalau pas di polos alami gitu ya. Iya sih, jadi memang barang udah jadi gitu, nggak usah dijadiin ya. Kalau dijadiin belum jadi lah gitu. Dapit. Mungkin make up tapi di lampu kerap-kerip tot. Itu. Oh, kalau sih saya juga suka bos. Jangan lupa deh. Tapi kalau gue ya. Kalau yang ke M1 pertama kali itu asli gue pertama kali ke tempat begituan ya. Makanya kan gue juga nggak mau kelihatan. Gue juga Kang, gue diracunin trio Hambali itu Kang. Juga. Aduh. Gue juga loh. Hancur gua. Kita baru pertama kali ke tempat itu ya, gue ingat hari pertama ke tempat itu kan udah mau beres nih, semua udah mau selesai gitu kan, yang masih main cuma 2 orang, si Ari sama Bang Ken. Gue ditarik-tarik Kang. Goblok kata gue, mau pulang juga. Bang Kenny, tar dulu Ri, jangan pulang dulu. Woi ngapain Bang, gue bilang mau nginep. Iya. Pertanyaan buat semua. Siapa yang ngajak ke M1 pertama kali? Lu lah. Seingat gua siapa ya? Lu. Gua kan nggak tahu Jakarta. Karena gua. gini. Iya sih benar. Kayaknya lu tuh malam hari pertama kita datang kan ke M1 besoknya. Malam hari pertama kita datang, kita tuh makan keluar. Gua, si Andrew, si Made sama Krisna. Gue inget banget. Makan sate itu ya Kang ya? Gue cerita ya kan bahwa gue batal nikah bla 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 bla.
Si Andrew ngomong, udah kita besok main aja. Emang dia bener. Kalau nggak salah tuh Tapi Kang, kan nggak ada mobil. Udah kita pinjem mobil aja. Iya, hari kedua nggak ada mobil. Starter angkot anjing itu. Epic banget goblok. tapi Epic. hari itu adalah hari pertama kita gajian, ya nggak sih? Ya nggak sih? Hari pertama kita Kenceng gajian. langsung ya. Itu hari pertama kita gajian langsung Lu gas ke sana. masih inget billingnya nggak lu berapa? Lupa gua berapa itu pokoknya. Kayaknya 11 ya, Tapi 11-an. gua Seingat gue 11. tapi gua 11. reveal di sini ya. Angkatan kita tuh terkenal, coy. Terkenal begitu. Hedon. Iya, terkenal, coy. Jadi Terkenal, Serius coy. kita Iya, sebutnya angkatan jet set. Badung begitu ya. Badung begitu, terkenal, coy. Ini angkatannya Karena ini kan tuh. kalau yang nggak begitu cuma siapa? Bocah doang. Apa sih? Bocah doang kali ya. Jadi Yang nggak begitu. orang luar tuh, angkatan atas tuh, jadi bilangnya gini, ini angkatan paling hedon, paling gila katanya. Kalau Iya, misalnya Pak Yuda begitu. juga sih bilang Krishna gue di sono hancur. Gue juga dapat infonya dari mana gitu. Ini angkatan baru tuh Aduh. habis belasan juta kalau kayak gitu. Dan omongan yang Angkatan paling Omong- dan paling jet set. Pak omongan tambahannya gini, mereka tuh niat gitu loh, tanya. Sampai beli tiket bareng-bareng sama kumpul di mana, pergi begitu. Wah, Kok bisa bocor ya? Nggak tahu dari mana. Aduh, Beneran bahaya. itu nggak tahu dari mana ceritanya gitu. Tapi emang bener. Memang, Iya emang benar ya. tapi yang bikin penasaran mereka tahu dari mana gitu kan. Iya, itu dia makanya. Mereka tahu dari mana. Lu waktu Sespim memang nggak melakukan itu. Itu Sespim kan udah lintas angkatan. Oh iya. Itu Nyebar parah lah. sih. Iya, Gila. angkatan atas gini. Wah, gila Ri, makasih angkatan lu nih udah ngajak-ngajak kita. Gue bilang ini siapa yang senior anjir. Di Sespim tapi di Sespim ataupun di mana ya, gue paling seneng sama Bang Ian. Bang Ian tuh dia nggak pernah mau ngumpul mengayom, sama yang senior. mengayomi juga dia tuh. Yang ini Tanjung apa? Pangkal Pinang. Pangkal Pinang, Ya, pengayom ya. dia tuh, Mayomi ini. mengayomi dia. Terus ini ngomong-ngomong, kita lanjut part 2 nih, Tot. Kayaknya masih Boleh. panjang, enak nih obrolan. Panjang. Kita habisin dulu aja. Habisin Terus, dulu ya. ini Gue satu lagi deh. apa? Waktu kita masuk pertama kali ke dalam satu lubang yang sama nih, rame-rame. Ya, Ingat nggak gerombolan sirkusnya masuk lewat mana? Waktu itu. Gue ingat temen-temen gue pada mundur semua, laki-laki, kaget. Kita datang gue lupa bertujuh apa berlapan, gue lupa. Yang masuk 30 lebih, ingat gak lu? yang masuk kemana? Tuyulnya yang masuk 30 orang lebih. Iya. Oh, Ada Terus beberapa- mundur semua, nggak ada yang mau ngambil. Ada berapa bosnya ya, iya. Iya, terus langsung gue inisiatif. Gue ambil dulu satu. Hup. Tiba-tiba gue lupa Made atau Acu. Dari belakang, jalan ke tengah, tek, langsung ngepik, Cuk. Acu mungkin Acu ya. Kalau nggak salah. Acu kayaknya sih emang. Dia paling silent kill dia tuh. Silent kill ya. Silent Ya, kill itu dia. sebetulnya anak baik loh. Itu karena gaul sama kalian aja gitu. Iya, brengsek emang kalian ini emang luar biasa. Kang, Itu dulu juga ngomongin masalah dulu nih, yang waktu kita di gunung, sekelompok sama siapa, Kang? Aduh, gue waktu pas perginya mah nggak ingat pas pulangnya aja. Gue tuh sekelompoknya sama Farah ya. Sisanya gue nggak tahu karena dari berangkat sampai pulang tuh sama si Farah terus. Jadi yang lain gue lupa. Cuman ya sama Farah sama si AZ itu ya. Si AZ MI. Si brengsek. AstraZeneca. Iya, si AZ. Kalau dia kan pengen menunjukkan bahwa dia memang lebih experience ke gunung daripada kita, makanya. Iya. Ambasador Konsina lah. Ya, jalan duluan kan dia udah tahu ini namanya kelompok itu kan kekompakan. Iya, benar. Ya. Tapi itu Soalnya di Ya, grup itu, gue pegangan sama si yang paling Farah asik itu grup kita deh. hampir berbelas-belas, kayaknya berapa jam ya? Itu naik sama turun tangan dia nggak lepas dari tangan gue, makanya gue mikir dulu, ya gue masih punya pacar sih waktu itu ya. Ada getaran ya. Emang di gunung ada getaran. Iyalah dikit. Ya namanya juga anak muda lah, biasa. Cinta ya lokasi. salah, bisa. Bisa. Tapi waktu itu
Waktu Anjir, ini kalau kemana-mana ntar si para tahu. Nggak apa-apa kan? Nggak cerita apa-apa. zaman dulu, Iya, nggak zaman apa-apa. dulu. Zaman Tapi kini kan udah beda. semua punya pasal masing-masing. Hmm. Tapi dulu Kang, Parah belum tapi parah. kalau pas kelompok tuh lupa, ya kan? Ini jadi gue yang lupa mau nanya apa. Kelompok itu berarti kan Dede lupa siapa aja, berdua itu aja. Nah terus kalau pas AZMI sama itu sih Bang Ken ya. Gue ingatnya itu sih karena AZMI itu kan paling mentereng, orang lain jalan dia lari gitu ninggalin. Kalau si Bang Ken itu ada pas malam sebelum kita hiking yang subuh itu kan masak tuh, dilombain masak kan. masak itu kan masak Kacang hijau. Apa? Kacang hijau, Dia kacang yang hijau. makan paling banyak. Kacang hijau dia yang makan paling banyak. Enak nih. Ah, lu emang dasar suka makan aja nih. Tapi itu pengalaman pertama naik gunung Kang? Apa udah sering? Nggak sering sih, dulu pernah juga. Tapi Pernah ya? kalau yang banyak kan saat itu. Kalau dulu kan cuma berdua bertiga doang. Dan gunungnya nggak setinggi itu. Itu kan Salak di Kawah Ratu salah satu, ya itu sih udah wisata ya. Kalau yang puncak yang lain kan yang ini. Kalau gue dulu kan ke Garut, nggak setinggi itu sih, tapi gunung aktif ya. Tapi sebenarnya Sama dengan Gunung Salak juga aktif ya. Tapi yang kita naikin itu sebenarnya tinggi nggak sih? Gue nggak sadar loh itu. Lumayan tinggi, Kawah Ratu tuh lumayan tinggi. Kan itu ada belum, beberapa puncak di sana, tapi itu belum puncak kan tinggi. sebenarnya. Kawah Ratu itu belum puncak kan? Ya kayak ibaratnya kayak Gunung Tangkuban Perahu kan ada kawah A, B, C, D. Nah kita kan pilih aja. Tapi ada yang lebih tinggi lagi. Soalnya kan kita juga naik cuma sebentar, coy. Kalau aslinya, tapi nggak tahu waktu itu kita kayaknya nggak istirahat ya. Istirahat cuma tidur ya. Bukan istirahat hiking, Ya, itu tidur kan bentar kan. doang. Yang di bivak itu kan? Yang di bivak itu. Tapi kalau emang itu agak cepet sih. Kayaknya cuman kita berangkat jam 1, nyampe itu kan sebelum sunset ya, sekitar jam 5-an seingat gue. Ya. 4 jam Lu paling. tahu nggak sih? Kalau lu nonton di YouTube yang pernah gue kasih ya, itu pernah ada kisah yang banyak yang meninggal di Kawah Ratu, cuy. Iya, gue nonton itu. Yang gue tanya sama lu kan? Lu masih pada inget nggak kalau cerita itu nyasar? Jadi ada yang inget nggak? Gue inget nggak? Gini, kalian kan udah pada sampai duluan, udah nyantai, udah pada minum di bawah tuh pada saat pulang itu. Gue datang dengan muka yang capek, terus gue banting, kan dikasih tongkat masing-masing, gue banting tongkat karena kesal. Kesalnya kenapa? Karena pas di atas turun itu kan emang pergi per kelompok, masih diatur, ada rangernya segala macem. Pas pulang itu ranger gue nggak ada, karena ranger gue bareng si Konsina itu kan, mau cepet-cepet aja. Gue sisa asli, yang cowok cuma gue doang, si Farah, pokoknya semua cewek ada di belakang, kecuali pokoknya cewek itu ada bertiga, gue ingat. Ditahan dulu Kang Dede, kita bahas di part 2. Part 2. Oke. Tahan dulu Kang ya, kita bahas di part 2. Oke.